moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, kita sudah membaca doa. Sekarang, Ibu mau cek absensi kehadiran dulu ya. Apakah ada teman kalian tidak masuk pada pagi hari ini? Ya, masuk semua ya. Baik, sebelum kita masuki pelajarannya, kita tepuk fokus dulu ya, agar belajarnya lebih fokus lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Iya, betul sekali, tentang adaptasi pada hewan. Adapun tujuan dari kalian mempelajari adaptasi pada hewan ini adalah untuk memahami bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar dapat bertahan hidup dan berkembang. Sekarang, Ibu mau tanya, apa sih yang dimaksud dengan adaptasi pada hewan? Nah, adaptasi adalah cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar dapat bertahan hidup. Adaptasi juga bisa berupa fisik, perubahan, perilaku, dan fungsi tubuh. Tujuan utama dari adaptasi adalah untuk memperoleh makanan, melindungi diri, bertahan diri dari kondisi lingkungan yang sangat ekstrim. Ada 3 jenis adaptasi pada hewan, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi yaitu perubahan fisik pada hewan, dan yang kedua adaptasi fisiologi, perubahan fungsi tubuh atau proses biologis, dan yang ketiga adaptasi tingkah laku yaitu perubahan perilaku yang dilakukan hewan untuk bertahan hidup. Contoh hewan yang memiliki adaptasi morfologi yaitu ikan paus. Ikan paus ini memiliki lemak tebal yang membantu bertahan di suhu yang dingin. Dan yang kedua ada elang, memiliki cakar yang tajam dan paruh yang kuat untuk menangkap mangsa. Sedangkan yang ketiga yaitu ada beruang kutub, bulu tebal dan lapisan lemaknya ini untuk melindungi dari suasana yang dingin. Adapun hewan yang memiliki adaptasi fisiologi seperti unta. Unta ini menyimpan lemak di punuknya sebagai energi dan juga sumber air. Dan yang kedua, kelelawar, memancarkan suara dan mendengarkan pantulannya. Lalu ketiga, kura-kura, menyembunyikan tubuh di dalam tempurung saat ia merasa terancam. Nah, kita masuk ke bagian adaptasi khusus pada hewan, yaitu autotomi. Seperti cicak. Cicak ini memiliki kemampuan autotomi, yaitu melepaskan ekornya saat diserang predator untuk mengalihkan perhatian sehingga dapat melarikan diri. Setelah itu, cicak dapat menumbuhkan ekor yang baru lagi. Lalu, ada ekolokasi. Kelelawar dan lumba-lumba menggunakan ekolokasi dengan mengeluarkan suara frekuensi tertinggi yang memantul dari objek, membantu mereka melihat dalam kegelapan atau air yang keruh. Baiklah, itu tadi penjelasan Ibu tentang adaptasi pada hewan. Sekarang, Ibu mau tanya, kira-kira kalian ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Ibu rasa tidak ya. Nah, sekarang Ibu mau kasih kalian LKPD. Cara mengerjakan LKPD-nya, kalian cukup memberi nama adaptasi pada hewan yang sudah disediakan di gambar tersebut. Ibu kasih waktu kalian sekitar 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan, selamat mengerjakan ya. Baiklah anak-anak, pengerjaan LKPD-nya sudah habis ya waktunya. Silakan LKPD-nya dikumpul, kita akan menjawab sama-sama LKPD tersebut ya. Nah, baiklah, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Iya, gambar beruang sedang tidur. Kira-kira beruang ini adaptasinya kalau lagi tidur disebut apa ya? Iya, betul sekali, disebut dengan hibernasi. Hibernasi adalah fisiologi di mana hewan ini memasuki periode istirahat yang cukup panjang
untuk bertahan hidup selama musim dingin atau saat makanan mulai langka. Biasanya ya, dalam keadaan ini, hewan seperti beruang, tupai yang melakukan hibernasi, metabolisme mereka ini tumbuh hewan berkurang lebih drastis. Suhu tubuhnya turun, detak jantung dan pernapasannya yang lambat. Lanjut gambar yang kedua. Ya, betul sekali. Ini adalah gambar kelelawar. Bagaimana kelelawar dalam beradaptasi? Ada yang tahu nggak yang Ibu jelasin tadi? Gimana kelelawar beradaptasi? Ya, betul sekali. Menggunakan ekolokasi dengan mengeluarkan suara frekuensi tinggi yang memantul dari objek, membantu mereka untuk melihat dalam kegelapan. Oke, pinter. Lanjut gambar yang ketiga. Iya, betul. Ini adalah gambar cicak. Bagaimana sih cicak ini kalau dia beradaptasi? Iya, dengan kemampuan autotomi. Kemampuan autotomi itu bagaimana? Ia ketika diserang melepas ekornya, lalu ia akan menumbuhkan ekornya kembali. Lanjut gambar yang terakhir, yaitu apa ini namanya? Gambar bunglon. Bagaimana sih bunglon ini kalau dia beradaptasi? Iya, dengan mimikri atau kamuflase. Bunglon ini juga mampu mengubah warna kulitnya untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang ia tempati. Kalau misalkan dia ada di pohon, di bagian batangnya ia akan merubah warnanya menjadi warna batang tersebut. Pinter. Oke, karena kita sudah menyelesaikan LKPD-nya bersama-sama, ada baiknya kita tepuk semangat dulu ya, agar kita semangat dalam menjalani pelajaran kita pada pagi hari ini. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baiklah, di sini Ibu ada pekerjaan rumah untuk kalian kerjakan di rumah. Dikumpul minggu depan ya anak-anak. Baik, untuk kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini adalah adaptasi ini memungkinkan hewan untuk bertahan hidup, berkembang biak, dan juga menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau perubahan lingkungan tersebut. Adaptasi ini juga mencakup kemampuan unik seperti ekolokasi, autotomi, kamuflase, mimikri, esvitasi, dan juga hibernasi, yang masing-masing ini membantu hewan memenuhi kebutuhan hidup mereka di alam yang luar. Adapun pesan moral tentang pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pesan moralnya dari adaptasi hewan adalah tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, kemampuan beradaptasi untuk mereka bertahan hidup, saling tolong-menolong, saling menghargai keberagaman makhluk hidup. Adaptasi hewan ini juga menunjukkan bahwa setiap hewan memiliki cara masing-masing untuk bertahan hidup di lingkungannya, dan penting untuk saling mendukung dan menghargai perbedaan. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di lain waktu anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.